Halo Akang Tete, Mas-mas, Mbak-mbak, dan juga Bro Sis yang ngeklik video ini. Welcome to Bongkar Bro, balik lagi nih sama gue Busan si Bulat Sempurna. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat ya, baik lahir maupun batin. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judul, hari ini gue bakal nge-review produk yang sebetulnya bukan barang baru lagi sih. Ini tuh barang keluaran tahun 2020 di bulan Desember. Tapi gue baru beli tuh sekitar 2 bulan yang lalu dan lumayan penasaran sih sama barangnya. Ting, ini dia nih. Robot RBT 480 Bluetooth soundbar speaker. Kayak gimana barangnya? Yuk, kita langsung lihat aja videonya. Oke, kita mulai dari unboxing dan cek kelengkapannya dulu ya. Si robot RBT 480 ini gue cek di Tokopedia tuh harganya berkisar di 205.000 sampai ke 250.000. Tapi kebetulan gue nemu toko official store pula nih ya yang jual 199.000. So ya udah langsung aja gue bungkus. Dan dengan harga segitu seperti biasa sih, di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah si speaker soundbarnya, terus ada kabel micro USB, terus satu kabel aux 3,5 mm, dan pastinya buku manual dan juga kartu garansi. Nah, kalau dari kelengkapannya sendiri sebenarnya masih basic sih ya, standar banget lah sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang menjadi concern gua tuh adalah dari si packaging boxnya. Kenapa? Karena biasanya kalau soundbar itu kan dibukanya ke atas ya, sementara di sini tuh dibukanya tuh harus dari pinggir, dan akibatnya jadi harus merogoh dalam-dalam, kan agak susah ya kalau yang besar-besar masuk ke yang kecil tuh. Jadi ya gitulah, agak ribet gitu maksudnya. Ngerti lah ya maksudnya. Kita langsung masuk aja deh ke poin reviewnya. Pertama dari desain, build, dan juga functionality-nya dulu. Si RB480 ini bahan dasarnya plastik sih ya sebenarnya. Kecuali di bagian depan, ini tuh speaker grillnya berbahan dasar metal. But overall sih gue bisa bilang untuk build quality-nya solid banget ya. Bahkan kerasa berat gitu untuk sebuah Bluetooth speaker soundbar di harga 200 ribuan. Dan jujur dari segi desain gue suka sih ya. Bagian depannya tuh minimalis banget, nggak ada embel-embel brandingnya. Nah di bagian atasnya sendiri tuh ada branding typography tulisan robot. Terus ada juga control panel. Control panelnya sendiri ini tuh masih menggunakan sistem knob. Jadi dia tuh harus diputar gitu untuk menyalakan si Bluetooth speaker soundbarnya. Power on. Enter to Bluetooth. Kurang lebih kayak gitu notifikasinya. Nah, selain untuk power on dan off, si knob control ini juga berfungsi untuk volume control. Cuma, waktu itu gue pernah menemukan sedikit bugs mungkin dia bisa dibilang. Jadi ketika dinyalakan tuh, dan langsung gue putar ke volume paling mentok nih ya, by default. Udah, boleh lanjut. Oke. Jadi by default itu dia lah volumenya masuk ke 80-an atau 50-an% gitu ya, dan kadang harus gue puter dulu dikit, terus gue naikin lagi, baru deh kerasa volumenya yang bener. Terus tombol lainnya ini ada 4 buah, yaitu untuk tombol play pause yang juga bisa untuk answer and reject call. Ya, ini udah ada built-in microphone-nya, nanti akan gue bahas di belakang. Terus ada juga untuk tombol previous dan next track. Dan ini ada tombol bertuliskan huruf M di atasnya untuk mengganti mode. Nah, untuk mode play-nya sendiri di sini tuh sebenarnya ada beberapa ya. Jadi tidak hanya Bluetooth saja, tapi dia juga bisa play via USB, micro SD, terus juga kabel aux 3,5 mm. Yang menurut gue untuk harga 200.000 ini jadinya lengkap banget sih. Sementara di bagian bawahnya ini tuh ada rubber padding yang sebenarnya tuh tipis banget ya. Jadi kalau disimpan di atas meja tuh nggak bakal kelihatan kayak ada kaki yang mengganjal. Tapi sesuai fungsinya dia menahan menahan gerak, jadi nggak gampang kegeser-geser gitu. Sementara untuk dimensinya seperti yang kalian lihat, ini tuh lumayan gede sih ya untuk sebuah speaker soundbar mini. Dan dia tuh dimensinya panjangnya sekitar di 40 sentian, lebarnya di 6,3 sentian kalau nggak salah, plus untuk tingginya sendiri itu di 6 sentian atau 7 sentian atau kebaliknya, pokoknya lihat baca spesifikasinya aja deh. Nah, dengan ukuran seperti itu by design sih menurut gue ini cocok untuk disimpan di depan monitor atau TV berukuran 21 inch sampai dengan 32 inch. Karena ketika gue coba di monitor dan TV 40 inch tuh rasanya masih kurang proporsional. Jadi si TV masih jauh lebih besar dibandingkan si speaker soundbar ini.
Tapi ya kalau soal desain balik lagi ke preferensi dan selera masing-masing sih ya. Jadi itu nggak terlalu masalah sebetulnya. Nah, kalau ngomongin spesifikasi nih ya, di bagian depan di balik si speaker grillnya ini kelihatan banget nih, ada 2 buah speaker di ujung kanan dan bukan di ujung kiri, tapi di sebelah sini, plus 2 buah passive radiator. Yang lucunya bikin gue mikir, ini namanya soundbar, kenapa nggak dipepet sampai ujung aja sih? Kenapa dia hanya menggunakan 3/4 bagian badan terus mengorbankan 1/4 kesananya? Sementara setahu gue nih ya, kalau namanya soundbar itu semakin panjang dia akan lebih dapat stereo sama wide effect-nya gitu. Jadi agak sayang aja sih, tapi nanti kita lihat deh suaranya kayak gimana. Oh ya, diameter speakernya itu 52 mm plus dengan passive radiatornya gue sendiri nggak dapat ukurannya berapa, tapi di sini tuh maksimum output towernya di 10 watt dengan rentang frekuensi di 100 Hz sampai dengan 18.000 Hz. Sementara untuk volumenya sendiri dengan output 10 watt barusan, ini agak tricky sih ya. Maksudnya gue pernah connect si RBT 480 ini ke laptop dan juga ke iPad dan juga ke iPhone. Nah, beda-beda tuh hasilnya volumenya di setiap device. Terutama dari laptop sih terhadap si mobile device. Kalau di laptop itu volume 50%-nya itu kerasa lebih besar dibandingkan daripada si smartphone dan juga tablet. Dan by the way, untuk volumenya di 50% itu di laptop ya, itu tuh bisa ngisi ruangan kurang lebih sekitar 16 meter persegi. Jadi sekitar 4x4 gitulah. So ya cukup lah kalau buat di kamar aja sih. Nah, dengan harga 200 ribuan, kira-kira gimana nih kualitas suaranya? Dari segi karakteristik suaranya sendiri yang gua rasain tuh dia lumayan balance ya. Jadi untuk di bagian frekuensi mid sama high-nya tuh lumayan clear, meskipun nggak clear-clear amat, tapi untuk detail di vokal dan juga di instrumen itu masih dapat. Cuma untuk bagian treble itu ketika di volume tinggi kadang kerasa agak nusuk gitu, agak pecah. Dan untuk di bagian frekuensi rendahnya untuk bassnya nih ya adanya aja sih, sesuai harganya lah 200 ribuan. Masih cukup kok buat ngedengerin lagu EDM, ngedengerin lagu pop, ngedengerin lagu rock. Meskipun nggak kerasa yang enak banget, tapi ya gitu aja sih. Selain itu nih ya, untuk bagian mid terutama di vokal itu gua rasain agak lebih maju sih dibandingkan bass sama treble-nya. Jadi paling kerasa tuh kalau lagi nonton film, dia tuh jadi lebih enak untuk dengerin dialog di film itu. Dan juga kalau lagi dengerin podcast. Kita coba dengerin dulu deh untuk sound sample musiknya kayak gimana. Civilians coming out! Can't take them, we got no room! Wait! Can't! Nah, itu tadi dia sound sample dari si RBT 480 ini. Tapi ada satu hal nih yang lupa gue sampein, soal sound separation dan juga sound stage-nya. Kalau menurut telinga gue pribadi nih ya, untuk ukuran soundbar tuh kurang dapet ya untuk separation dan juga sound stage-nya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Sonic Bar yang kemarin gue review, itu untuk sound separation dan juga sound stage-nya dia masih lebih kerasa gitu dibandingkan si RBT 480 ini. Mungkin ini pengaruh dari desain juga sih, seperti yang tadi gue bilang, karena dia maksain nyimpen si speaker dan juga passive radiatornya hanya di 3/4 badan, padahal kalau dipakai sampai ujung aja tuh, dan ini panelnya mungkin dibikin agak lebih tebel, kayaknya bakal lebih dapat lagi sih untuk stereo dan juga soundstage yang lebih luasnya. Selain itu untuk koneksinya, meskipun dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0 nih ya, menurut gua sih dia masih agak delay, terutama kalau dipakai nonton Netflix. Tapi kalau buat di YouTube gitu sih masih aman-aman aja kok. Cuma sayangnya untuk masalah koneksi nih ya, gue sempat nemuin masalah, terutama di laptop nih ya, balik lagi. Kalau di laptop itu gue pernah connect, terus sempat disconnect juga, maksudnya ya gue mau ngeplay dari device lain, tapi ketika gue coba mengconnect ulang ke si robot 480 ini tuh nggak bisa.
Jadi harus gua forget device dulu baru di pair ulang. Sementara kalau untuk di smartphone dan juga di tablet itu nggak pernah terjadi. Jadi misalnya udah disconnect, ya udah tinggal connect ulang aja, nggak usah pair ulang lagi. Cuma untungnya untuk masalah pairing itu di laptop maupun di smartphone gampang banget ya. Kalian tinggal nyalakan si soundbarnya, terus cari di Bluetooth device-nya RBT480, klik beres deh, udah terhubung tuh device-nya. Tapi by the way, gua tuh laptopnya pakai MacBook Pro 2012 ya. Agak lumayan jadul tuh. So, mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman lain soal si RBT480 ini, share pengalaman kalian dong di komen. Nah, dengan kualitas yang seperti barusan gua jelasin, si robot 480 ini tuh punya kapasitas baterai sebesar 1200 mAh. Kedengarannya agak kecil sih, tapi setelah gua play itu cukup awet kok. Maksudnya gini, jadi diklaimnya tuh dia hanya 5 jam playtime-nya. Tapi based on pengalaman gue selama pemakaian sih setelah 6 jam itu hanya berkurang 50%. Itu gue play di volume 50% ya by the way. Dan akhirnya setelah 8 jam playtime itu dia mulai ada notifikasi low battery, please charge. Low battery, please low battery. Ya pasti ya itulah pokoknya kalian ngerti lah. Intinya dia setelah mencapai 30% bakalan nongol notifikasi seperti itu dan akan terus-terusan berisik banget. Dalam artian diulang gitu setiap 1 menit sekali sampai akhirnya kalian menghubungkan si robot ini ke charger. Dan untuk charging time-nya sendiri ini tuh kurang lebih sekitar 3,5 jam gitu sih, dari 30% sampai ke 100%-nya. Oh iya, tadi gue sempat singgung soal mikrofon kan. Nah, kurang lebih kualitasnya seperti ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari soundbar robot RBT480. By the way, mic-nya tuh kayaknya ada di sini nih. Ada lubang kecil juga di sini. So, gue nggak tahu apakah kalau seperti ini suaranya akan lebih besar. Iya sih, kelihatan lebih besar di recorder gue. So, kalian nilai sendiri aja deh. Apakah si mikrofonnya ini bakal kepake atau enggak. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih. So, si robot RBT480 ini kira-kira beli atau jangan, Bang? Kalau menurut gua sih ya dengan harga 200 ribuan dan kualitasnya baik itu dari desain dan juga build quality dan juga si volumenya dan juga si kualitas suaranya, gua masih bisa bilang dia tuh lebih dapat positifnya ya daripada kekurangannya. Meskipun nih ya, kalau gua pribadi sih bakal lebih milih si ini nih yang udah kita review dan sekarang tuh harganya turun jadi 250 ribuan. Dan itu tuh lebih bagus dari segala aspek dibandingkan si robot RBT480 ini. Tapi ya kalau memang budget kalian pas-pasan sih ya ini udah cukup kok sebetulnya. So sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak nih buat yang udah nonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.